Baiklah, tema pembelajaran kita hari ini ialah indahnya bulan Ramadan. Nah, ayat yang menjelaskan tentang indahnya bulan Ramadan yaitu surah Al-Baqarah ayat 182 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang berkewajiban untuk berpuasa. Nah, anak-anak, mengapa kita harus puasa? Mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Ya, puasa ialah tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kemudian yang kedua, puasa hadiahnya ialah takwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 182 Allah menjelaskan, telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, anak-anak ibu, siapa yang mau masuk surga? Nah, tentu ya, kita semua ingin masuk surga. Nah, kemudian Ibu lanjutkan kembali. Syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Nah, orang Islam itu wajib berpuasa, kecuali orang yang tidak boleh puasa. Orang yang tidak wajib puasa ialah orang kafir. Yang kedua, balik. Nah, orang balik itu sudah sampai umur atau dewasa. Maka kepada anak-anak yang belum balik, maka mereka tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal itu tidak wajib orang yang pikirannya itu sehat. Maka kalau ada orang gila itu tidak wajib berpuasa. Nah, kemudian mampu berpuasa. Yang dikatakan mampu berpuasa itu ketika orang itu lagi sehat, tidak dalam keadaan sakit. Maka kalau orang lagi sakit tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian ada orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa, misalnya lemah karena sudah tua, maka boleh tidak berpuasa tetapi menggantikannya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Oke anak-anak, sudah jelaskan semuanya? Iya, kita lanjut. Nah, kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama, Islam, orang Islam. Yang kedua, berakal. Dan yang ketiga, mumayyid. Mumayyid itu orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, ya, antara jahat dan tidak. Nah, kemudian niat. Nah, niat pada waktu malam bagi puasa fardu. Kita niat puasa itu di waktu malam, boleh juga setelah makan sahur ya, sebelum imsak. Dan kemudian suci daripada haid dan nifas. Nah, syarat sah puasa itu bagi perempuan ibu-ibu yang tidak lagi haid dan nifas. Kemudian, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.
Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di bulan Ramadan, nanti pahala puasa kita hilang. Jadi sia-sia dong kita puasa ya. Maka kalau kita sudah berniat puasa, kita harus menjaga puasa kita itu supaya sampai berbuka kita dalam keadaan beribadah. Oke anak-anak, sudah jelas semua? Kita lanjut ya. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2 anak-anak. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri. Nah, niat puasa ada yang tahu siapa? Iya, niat puasa lafaznya yaitu nawaitu summa ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niat puasa. Kita niatkan dalam hati dan kita ikrarkan dengan lidah. Nah, kemudian yang kedua menahan diri. Orang yang berpuasa itu harus sanggup menahan diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Nanti Ibu jelaskan ya setelah ini. Nah, seperti pada gambar yang di bawah ini ada gambar seorang ibu dan anaknya sedang berniat puasa. Kemudian ada gambar satu lagi. Gambar ini memaknai bahwa kita harus menahan diri puasa sebelum datang waktunya berbuka puasa. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia. Hal-hal atau perkara apa saja yang membatalkan puasa. Coba diperhatikan semua. Hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, nah, kita tidak boleh makan dan minum, walaupun sedikit, ya. Apalagi banyak, sedikit saja tidak boleh. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke rongga badan. Nah, setiap ada rongga yang ada di tubuh kita, tidak boleh kita masukkan sesuatu ya. Apapun jenisnya tidak boleh. Karena bisa membatalkan puasa. Gambar yang ketiga, coba dilihat. Nah, ada seorang anak sengaja muntah. Nah, kalau kita sengaja muntah, puasa kita akan batal, ya. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini bagi seorang yang sudah dewasa, tidak boleh berhubungan suami istri di kala siang hari. Dan yang kemudian ada beberapa lagi yang membatalkan puasa. Ada ini yang tanda tangan dilingkari. Nah, ini kelakuan orang dewasa ya. Tidak boleh juga karena nanti akan membatalkan puasa. Kemudian ada ibu-ibu yang lagi hamil, kemudian melahirkan. Ibu-ibu hamil kalau merasa dirinya tidak sanggup untuk berpuasa, nah boleh tidak puasa. Kemudian ada ibu-ibu yang ada wanita yang lagi haid atau nifas. Haid itu bagi wanita yang setiap bulannya ada darah kotor. Kemudian nifas itu kepada ibu-ibu yang baru siap melahirkan di bulan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa lagi yaitu orang yang sedang berpuasa tiba-tiba dia sudah hilang ingatan atau murtad. Nauzubillahi min zalik ya anak-anak. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa pada saat puasa Ramadan. Oke anak-anak.
Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu semua paham ya apa-apa saja yang membatalkan puasa. Dan kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, selain kita berpuasa mendapat pahala, kemudian banyak lagi amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan yang bisa kita raih agar puasa kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan itu ialah, di malam bulan Ramadan setelah sholat Isya itu ada namanya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu kita kerjakan di malam Ramadan setelah sholat Isya. Boleh berjamaah di masjid, boleh juga berjamaah di rumah, dan boleh juga kita kerjakan secara sendirian. Nah, yang kedua, kebaikan di bulan Ramadan, kita tadarus membaca Al-Quran. Nah, bagi bapak-bapak dan abang-abang, boleh membaca Al-Quran itu di masjid. Nah, kalau kita perempuan, lebih baiknya kita di rumah bersama ibu, bersama adik. Boleh juga kita sendiri ya. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nah, kebaikan yang ketiga di bulan Ramadan yaitu kita harus memperbanyak sedekah. Nah, ketika ada orang yang minta-minta datang ke rumah, nah berapapun seikhlasnya kita berikan. Nah, baik yang minta-minta ke rumah ataupun ketika kita sedang berjalan di luar rumah, ada yang minta-minta, kalau kita ada seikhlasnya maka kita berikan. Nah, dengan kita bersedekah, maka bertambah banyak lagi rezeki kita. Ya, anak ibu, semua sudah mengerti kan kebaikan di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Tetapi di sini yang perlu ibu jelaskan ada 3 ya. Ya, terima kasih anak-anak ibu, pintar semua ya.
hasil pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu semua bisa mengimplementasikan bagaimana indahnya bulan Ramadan. Nah, ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan kembali, kita harus tahu apa itu syarat wajib puasa, apa itu syarat sah puasa, dan apa itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kebaikan apa saja yang harus kita raih di bulan Ramadan, dan kemudian apa manfaat kita berpuasa. Nah, semoga anak-anak ibu kita semua diberi keberkahan umur panjang. Kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran besok bersama ibu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.